Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, kemampuan, semangat, motivasi. Marilah kita selalu syukuri nikmat-nikmat itu. Nikmat iman Islam insyaallah akan selalu memantapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup dan kehidupan ini hanyalah untuk ibadah kepadanya, dan kita selalu berusaha untuk menepati janji-janji yang Allah telah janjikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepadanya dan tunduk kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan untuk rohnya atau makhluknya, kita semuanya ini ditiupkan ke rahim seorang ibu dan dihidupkan di dunia ini hanya untuk ibadah kepadanya. Nikmat sehat alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah menjalankan Siyam Ramadan yang kesekian kalinya, dan ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita karena kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu menjadi sebuah kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita realisasikan dan menjadi sebuah kewajiban kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, artinya bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan berkahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terbuka untuk semuanya, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan itu. Sehingga di bulan Ramadan ini haruslah kita mempunyai program yang pas untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan sejak kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali. Semua kebaikan itu mestinya kita lakukan dengan sepenuh hati. Program yang kita laksanakan itu kita realisasikan dengan baik, maka itulah nanti insya Allah kebaikan dan pintu-pintu surga akan menerima kita sebagai orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana janjinya bahwa
pintu surga yang namanya Ar-Rayyan itu menjadi pintu orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ghuliqat abwabun nar. Ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sebagai orang yang beriman tidak menjalankan kewajibannya. Karena di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup supaya orang-orang yang beriman ini bisa sepenuh hati untuk menjalankan amalan-amalan sholeh, memperbanyak kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan menutup dirinya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sufidatis syayatin, yaitu dibelenggunya setan-setan. Ada satu hadis bahwa ketika datangnya syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, betapa susahnya iblis dan antek-anteknya dan kawan-kawannya. Karena pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keleluasan untuk mereka dalam menggoda manusia, sehingga pada kesempatan syahrul Ramadan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia, terkhusus kepada orang-orang beriman, betul-betul berupaya untuk mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah standar bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, bila kita menilik dari ayat Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu ketika Abu Hurairah ditanya seorang sahabat, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Tanya. Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku akan menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku akan langkai duri-duri itu, atau aku akan mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Bahwa ternyata takwa itu tidak hanya sekedar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih cenderung kepada kehati-hatian, ya. Kehati-hatian di dalam menjalankan satu kehidupan di dunia ini. Betapa dunia ini penuh dengan fitnah dan penuh dengan duri, sehingga seorang muslim pun dia harus berhati-hati ketika dia melangkah. Bagaimana ketika
kita menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan ujian, yang mana ujian itu harus kita pilih. Pilih kebaikan yang akan menyelamatkan kepada kita, atau milih keburukan yang menjadikan kita terperosok ke dalam neraka. Sehingga kebaikan sebagai seorang muslim, dia harus berhati-hati sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sehingga kehati-hatian inilah menjadikan dia orang-orang yang selalu berbuat kebaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mestinya kita sebagai seorang muslim selalu berusaha untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, itu bisa terjadi, ya. Dan ini menjadi sebuah sifat sebagai seorang yang beriman, berusaha di dalam Siyam Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqun. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan itu menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang sukses di dalam menjalani hidup ini. Qad aflahal mu'minun, yaitu orang-orang yang beruntung di dalam menjalankan Siyam Ramadan ini. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang memang berpuasa karena iman, ya, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa itu berdampak baik pada dirinya, selain karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kewajiban, tetapi berdampak positif pada kehidupan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak memberikan kebaikan. Wahtisaban berarti mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu kita niatkan mencari ridhonya, mencari berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari kerelaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rela apapun yang diminta oleh seorang hamba, maka hamba itu akan mendapatkan kebaikannya. Satu ketika ahlul jannah, ya, ahlu surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, araditum, apakah kalian itu ridho dengan apa yang aku berikan di surga ini? Kemudian ahli surga itu bertanya, bagaimana ya Allah, aku tidak ridho dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Engkau telah memberikan surga dan seisinya. Apapun yang aku minta, engkau telah berikan kepadaku, ya, segalanya sudah cukup bagiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan, sebenarnya itu masih kecil apa yang aku berikan kepadamu. Lalu apa ya Allah yang lebih daripada ini semuanya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ridho pula yang lebih besar semuanya itu. Subhanallah, pendengar yang berbahagia, sehingga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mestinya harus yang kita cari, ya. Karena sebesar apapun yang kita dapatkan dari surga yang Allah berikan kepada kita, itu ternyata tidak sebanding dengan amal yang kita kerjakan di dunia ini. Karena betapa luasnya Allah berikan itu, dengan amal yang kita lakukan di dunia ini, dari sejak kita mukallaf sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, itu semuanya adalah bila ditimbang dengan jaza sawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seimbang, tidak sebanding. Kalau bukan man rahima rabbi, kalau bukan karena rahmatnya, sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan
kebaikan-kebaikan itu di surganya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita ya, bahwa ketika orang yang beriman itu memang betul-betul mengimani kepada Allah secara benar, berapapun amal yang ia lakukan, maka ia dijamin masuk surga. Man syahida an la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang memang dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ilah, Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya untuk diibadahi dan dimintai, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia untuk dimasukkan ke dalam surganya. Sehingga kadar amal seorang yang beriman itu hanyalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam siam Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa. Belum tentu pada tahun yang akan datang kita akan mendapatkan Ramadan kembali. Dan Ramadan ini sebuah berkah yang jangan sampai kita sia-siakan begitu saja ya. Apabila kita sia-siakan, betapa ruginya kita. Maka penuhilah di hari-hari Ramadan itu dengan berpikir, dengan berusaha ya, bagaimana bisa mewujudkan puasa kita itu betul-betul la'allakum tattaqun. Kemudian puasa itu bisa mendatangkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bisa diampuni dosa-dosa yang lalu. Betapa banyak dosa-dosa kita yang lalu sudah kita laksanakan atau kita kerjakan, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. 365 hari yang lalu pasti banyak lisan yang terucap yang tidak sengaja, banyak pikiran yang terbersit, banyak hati yang terniat, yang kita tidak tahu bahwa semuanya itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat menjadi sebuah catatan-catatan yang diberikan kepada kita semuanya. Ini itu. Apakah catatan itu baik ataupun catatan itu adalah buruk? Tetap Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan peringatannya kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan itu amal. Ya. Dan keburukan sekecil apapun juga Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan itu. Nanti akan disorot, diperlihatkan kepada kita, dinampakkan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat kita menjadi saksi, saudara-saudara kita menjadikan saksi. Bahkan tempat kita bekerja ini pun ya, di rumah sakit PKU ini pun akan menjadi saksi. Dinding-dinding yang sekitar kita juga akan menjadi saksi. Jangan kita berpikir bahwa dinding benda mati yang kita hadapi itu dia tidak akan berbicara di hadapan Allah terhadap amal kita. Pasti mereka itu akan berbicara. Dinding akan berbicara, meja akan berbicara, lantai juga akan berbicara, semuanya akan berbicara, menjadikan saksi tentang hidup kita dan perbuatan kita di akhirat. Sehingga kita tidak akan pernah mengelak apa yang dituduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dicatatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Semuanya ya roh akan diperlihatkan. Ya, semuanya akan menjadikan saksi, maka mulut kita akan terkunci. Ya kan? Yang menjawab adalah anggota badan kita, para saksi yang melihat kita. Semuanya itu
adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hamka, ya, dalam tafsir Al-Azhar, bahwa takwa itu pun mempunyai makna wiqayah. Wiqayah yang berarti memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang penuh dengan lumpur ataupun duri. Jadi memelihara hubungan yang baik dengan Allah di dalam bulan Ramadan ini banyak yang kita laksanakan. Ya, banyak yang kita laksanakan. Salah satunya bagaimana ketika kita sahur. Karena ini sahur termasuk perintah Rasulullah SAW, ya, tasahharu fa inna fis suhurikum barakah. Hendaklah kalian bersahur karena sahur itu merupakan berkah. Ini juga sebuah tindakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah-perintah yang Rasulullah kerjakan, ya, yang Rasulullah perintahkan, itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya sekedar kita menjalankan sholat, tapi menjalankan satu amalan ketaatan kepada Allah itu termasuk pendekatan diri kepada Allah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi memelihara hubungan. Kemudian kita menjalankan sholat subuh jelas, karena termasuk mahdhah, langsung ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita zikir. Karena di bulan-bulan Ramadan di sini seyogyanya banyak zikir kepada Allah, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di bulan Ramadan mustajab. Karena bulan-bulan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka banyak-banyaklah berdoa. Jangan bosan-bosannya kita berdoa. Allah sangat suka kepada orang-orang yang mengeluhkan permasalahan-permasalahan hidupnya kepada Allah. Ya. Karena Allah tidak sama seperti sifatnya manusia. Yang apabila kita keluhi, apabila kita minta tolongi, itu hanya batas-batas tertentu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, sebanyak keluhan yang kita ucapkan kepada Allah itu Allah akan mendengar, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Yang anabu ilaihi, atubu ilaihi, yang kembali kepadanya, yang taubat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai. Untuk itu, ya, kita hubungan itu selalu kita pelihara dengan zikir ataupun dengan sedekah. Sedekah ini termasuk bagaimana kita hubungan kita kepada Allah akan menjadi lebih erat. Karena niatan kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjagaan memelihara. Kemudian perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Makanya kita sebagai seorang muslim ketika menjalankan sesuatu itu harus dipikir, ya, harus direnungkan apakah pekerjaan dan amal kita ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak. Ada istilah bahasa Arab itu fakir qabla an ta'zim. Ya, berpikirlah sebelum menjalankan sesuatu, ya kan? Karena
kalau menjalankan sesuatu bekerja terlebih dahulu, ya, tanpa dia memikirkan resiko dan lain sebagainya, maka itu akan berakibat kurang baik. Ya, maka marilah kita bersama-sama berusaha untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dipikir terlebih dahulu, diolah terlebih dahulu, dirasa terlebih dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian takwa tidak dapat diartikan hanya sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam tafsir Al-Azhar itu. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian kecil dari takwa. Jadi menurut beliau, dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, takwa, ridho, dan tawakal, ya, maksud saya tawakal, ridho, dan sabar. Cinta, kita semuanya mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama Islam, cinta kepada keluarga, bahkan cinta kepada dunia dan seisinya. Lah rasa cinta itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa cinta itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Cinta yang paling utama, yang paling tinggi, itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar, maka semuanya yang ada di alam dan seisinya itu akan mencintai kita. Ya. Jadi ada seorang sahabat yang sampai-sampai doanya itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sahabat itu tidak dikenal oleh dunia, maksudnya tidak dikenal oleh masyarakat umum. Bahkan masyarakat umum kalau lihat sahabat itu meremehkan dan merendahkannya. Karena hari ini manusia itu lebih cenderung casingnya daripada in beauty-nya, yaitu akhlak yang ada di dalam dirinya. Lah sahabat itu tadi sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua doa-doa yang dia lantunkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apabila bertemu dengan sahabat itu, maka dia minta supaya mendoakannya. Inilah bentuk salah satu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadikan semua alam dan seisinya itu cinta kepadanya sebagai kuncinya, ya, sebagai kuncinya. Kemudian takwa juga bermakna kasih, ya, bermakna mengasihi dengan sesama, mengasihi kepada alam seisinya. Ini juga salah satu makna daripada takwa itu sendiri, ya. Juga bermakna roja, berharap, ya kan, berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan menjadi orang yang diselamatkan baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu harapan kita, ya. Di dunia baik, di akhirat pun menjadi baik.
kebaikan di dunia ini insya Allah akan menjadikan kebaikan di akhirat. Ya, jadi kita selalu berharap kepada Allah kebaikannya, dan sekaligus kita khauf, yaitu rasa cemas terhadap azab yang Allah berikan kepada kita, yaitu neraka. Kita berharap surganya dan kita berlindung dari azab nerakanya. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Ya Allah, karuniakanlah kami, saya, ridhomu, dan engkau berikan kami surgamu, serta lindungi kami dari azab api nerakamu. Ini harus kita lantunkan setiap saat, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Ya, semua doa-doa kita lantunkan. Harap cermas, ya. Kemudian tawakal. Tawakal sebuah sifat bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala upaya dan usaha kita sudah lakukan, maka hanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu. Allah yang akan memberikan kebaikannya. Allah yang akan memberikan sesuatu yang penuh berkahnya kepada kita. Semuanya kita tawakalkan. Ketika seorang manusia, seorang yang beriman itu tawakal kepadanya, maka dia akan menjadi tenang, ya, menjadi orang-orang yang selalu bersandar kepadanya, dipasrahkan kepadanya. Kemudian ridho, rela Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini diberikan kepadanya, ya kan, darinya, maka manusia harus mengurusnya dengan baik dan menjaganya. Dan yang terakhir adalah sabar. Sabar ini sering dimunculkan di dalam Al-Qur'an, ya, dan sering disandarkan dengan orang-orang yang beriman, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, ya demikian apa yang sudah kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga aja kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa-puasa yang penuh dengan berkah, penuh kebaikan. Kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari kami sendiri. Semoga kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang buruk di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.